Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan juga anugerah sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Serta senantiasa kita panjatkan sholawat serta salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikut saya akan memberikan kiat-kiat untuk menjemput hidayah. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan sedikit pemahaman atau sedikit sharing tentang apa itu sebenarnya hidayah. Hidayah itu makna secara bahasa adalah petunjuk menuju jalan yang benar. Adapun secara istilah, hidayah adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mengarahkan manusia kepada kebenaran dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hidayah ini bukan hanya sekedar tahu mana yang baik dan juga mana yang salah, tetapi hidayah itu juga memberikan kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari hidayah. Namun tidak semua orang otomatis mendapatkan hidayah tersebut karena hidayah itu adalah karunia yang harus diupayakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau inginkan. Akan tetapi hidayah itu datang karena Allah menghendaki. Berikut saya akan menyampaikan tentang macam-macam hidayah. Yang macam-macam hidayah ini telah Ibnu Qayyim rangkum dalam kitab Madarijus Shalihin yang beliau membagi hidayah ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, hidayah umum, al-hidayatul ammah, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, baik manusia, hewan, maupun makhluk yang lainnya. Hidayah ini berupa naluri, insting untuk bertahan hidup, seperti contohnya burung yang dia tahu bagaimana cara membuat sarang ataupun bagaimana manusia itu bisa bertahan hidup. Dan pengertian ini diambil dari Quran surah Toha ayat yang ke-50. Rabbuna ladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada, yang artinya Tuhan kami Allah telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Yang bisa kita garis bawahi dari maksud tentang hidayah ammah ini atau umum ini adalah Allah adalah pemberi petunjuk sejak awal penciptaan. Namun hidayah ini belum tentu membuat seseorang akan beriman, karena ini hanya petunjuk dasar kehidupan. Yang kedua, hidayah penjelasan dan petunjuk atau biasa disebut dengan hidayah irsyad wal bayan. Adapun hidayah irsyad wal bayan itu adalah hidayah yang berupa penjelasan tentang kebenaran bisa melalui para nabi dan rasul, Al-Quran, sunnah, dakwah para ulama, atau bahkan ketika kita melihat video atau melihat foto atau mungkin dari orang lain yang itu menunjukkan pada suatu kebenaran, maka itu juga disebut hidayah. Adapun dalilnya seperti kalam Allah di Quran surah Asyura ayat yang ke-52, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, yang artinya dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk berupa penjelasan, bukan memasukkan iman ke dalam hati. Yang mana ini sebagai pengingat untuk kita semua bahwa kita sebagai manusia hanya bisa memberikan peringatan, memberikan arahan, memberikan nasihat. Bagaimana nasihat itu bisa masuk ke dalam hati orang-orang yang lain, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang inti atau garis yang bisa kita garis bawahi dari hidayah petunjuk dan penjelasan ini yaitu seseorang bisa mendengar ceramah, seseorang bisa
membaca Al-Quran, seseorang bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, tetapi belum tentu ia mau mengamalkannya. Seperti contoh nyata, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, beliau mengetahui kebenaran tentang Islam. Beliau mengetahui bahkan mendukung ketika Nabi Muhammad berdakwah, tetapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah hidayah yang membuat hati mau menerima kebenaran, cinta kepada iman, dan ringan dalam beramal. Inilah hidayah yang paling penting dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-56, Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yang artinya, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dapat kita garis bawahi bahwa banyak orang yang tahu kebenaran, tetapi tidak semua diberi kekuatan untuk istiqomah. Hidayah taufik itu seperti kita dimudahkan dalam kebaikan, mudah bangun sholat, hati tersentuh ketika mendengar ayat Al-Quran, mau bertaubat saat berbuat dosa. Inilah hidayah yang selalu kita minta dalam sholat kita, yang selalu kita ulang-ulang dalam sholat kita, yaitu terdapat dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Yang keempat, terakhir adalah hidayah menuju surga di akhirat, ya, yang mana pengertian dari hidayah ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada orang beriman di hari kiamat, sehingga mereka dituntun sampai masuk surga. Adapun dalil yang menjelaskan ini adalah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-43, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk kepada surga ini. Yang dapat kita garis bawahi adalah hidayah yang keempat ini, hidayah menuju surga Allah ini adalah hidayah yang paling tinggi, yaitu orang mendapatkan hidayah penjelasan, hidayah taufik, hidayah sampai wafat akan mendapatkan hidayah yang ini. Semakin tinggi tingkat hidayah, maka semakin khusus dan semakin sedikit yang mendapatkannya. Maka kita bisa mengurutkan bahwa macam hidayah itu tadi seperti tangga. Yang pertama adalah hidayah umum, yang kedua hidayah petunjuk dan penjelasan, yang ketiga adalah hidayah taufik, yang terakhir adalah hidayah menuju surga itu tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa meminta hidayah, sejatinya kita sedang memohon untuk mendapatkan hidayah tingkat yang paling tinggi. Lantas bagaimana cara kita untuk menjemput hidayah tersebut? Yang pertama, jujur mengakui kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala. Jujur tentang kebutuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama ini kita tidak membutuhkan ilmu, tapi ini membutuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita adalah hamba yang banyak salah, kita hamba yang banyak dosa. Orang yang merasa hidupnya baik-baik saja biasanya akan sulit mendapatkan hidayah. Akan tetapi jika dia merasa lemah atau dia merasa butuh bimbingan, justru dia akan dekat dengan hidayah. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami sungguh benar-benar kami akan memberikan dan menunjukkan jalan kepada mereka, jalan kami. Adapun contoh bagaimana cara kita mengakui kebutuhan kita kepada Allah itu seperti kita berani mengaku kepada Allah bahwa, ya Allah, saya masih banyak kurang, ya Allah, saya masih banyak dosa, dan yang lainnya yang menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang lemah, kita butuh Allah. Yang kedua, tidak merasa paling benar. Yang ketiga, mau belajar dan mau dikoreksi. Yang kedua, perbaiki yang wajib dulu, tidak harus yang berat. Karena hidayah sering datang dari konsistensi dalam hal kecil seperti menjaga sholat 5 waktu, meninggalkan dosa yang jelas-jelas haram, jujur dalam pekerjaan, hormat kepada orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, hambaku tidak mendekat padaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, ketika kita ingin menjemput hidayah, ayat yang kedua adalah mulai dari yang wajib dulu. Kita konsisten dalam menjalani yang wajib dulu karena itu adalah magnet dari hidayah. Yang ketiga, kurangi dosa yang disengaja. Salah satu penghalang hidayah itu adalah dosa yang dipelihara.
Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dosa bisa menggelapkan hati. Kalau hati kita gelap, cahaya hidayah sulit untuk masuk. Seperti halnya kita kebiasaan gibah, maka kita stop kebiasaan gibah. Jika kita tidak bisa stop, mungkin bisa mengurangi sedikit demi sedikit, sehingga lama-kelamaan gibah akan terasa hilang dalam hidup kita. Yang kedua, mengurangi konten yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, hindari lingkungan yang menyeret kepada maksiat, karena hati itu seperti kaca. Kalau kacanya kotor, maka cahaya tidak bisa masuk. Yang keempat, dekat dengan Al-Quran walau sedikit tapi rutin. Karena tadi yang seperti ayat yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Maka mendekatkan diri kepada Al-Quran itu sama saja kita mendekat kepada sumber hidayah. Nah, bukan harus satu hari satu juz kita rutin, tapi kita rutinkan dari yang kecil dulu, seperti 1 halaman per hari, atau 10 menit untuk mentadaburi Al-Quran, atau membaca arti dari ayat-ayat Al-Quran dan merenungkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut Al-Quran itu tadi sebagai petunjuk. Yang kelima adalah lingkungan yang mendukung. Hidayah itu sering datang dari pergaulan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Seperti contoh di kehidupannya nyata ini adalah mempunyai minimal satu teman yang dia itu selalu mengajak pada kebaikan, mengingatkan sholat, dan yang lainnya. Yang intinya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa mengikuti kajian rutin meskipun hanya 1 bulan 1 kali. Yang terakhir, bergabung dalam komunitas yang baik. Karena iman itu naik turun. Kita butuh suasana yang menguatkan keimanan kita. Dan yang terakhir, keenam, yaitu perbanyak doa. Memperbanyak doa itu adalah kunci dari bagaimana kita menjemput hidayah itu sendiri. Bahkan Nabi SAW sering berdoa, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau Nabi saja, sekelas Nabi saja itu masih memohon untuk dikuatkan hatinya, apalagi kita yang masih sangat lemah ini, masa kita tidak mau meminta itu semua gitu. Maka kita harus sadar bahwa kita itu adalah hamba yang sangat membutuhkan hidayah. Marilah kita memperbanyak doa seperti baca ihdinas siratal mustaqim dengan kesadaran yang penuh, bukan hanya karena rutinitas ya, atau kan kita sering mengucapkan itu dalam sholat, maka kita coba mengucapkan itu dalam keadaan sadar dan kita meresapi maknanya. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukilah kami di jalan yang lurus. Yang kedua, doa khusus ketika setelah melaksanakan sholat. Dan yang terakhir, doa di waktu yang mustajab seperti sepertiga malam, berdoa di waktu antara azan dan iqomah. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari menjemput hidayah tadi, yang pertama itu adalah jujur mengakui kebutuhan kita pada Allah. Yang kedua, memperbaiki yang wajib. Yang ketiga, mengurangi dosa yang disengaja. Yang keempat, dekat dengan Al-Quran yang itu adalah sumber hidayah. Yang kelima, mencari lingkungan yang mendukung. Yang terakhir adalah memperbanyak doa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjemput hidayah itu bukan menunggu hati tersentuh, hati terenyuh sehingga tiba-tiba mendapat hidayah, gitu bukan. Tapi hidayah itu biasanya datang setelah ada usaha, ada kesungguhan, ada pembersih hati, ada doa yang terus-menerus kita upayakan. Karena hidayah itu seperti cahaya. Kita tidak bisa menciptakan cahaya, tetapi kita bisa membuka jendela agar cahaya itu masuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.